lakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan tujuan untuk memahami bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen di dunia kerja secara langsung. Saya sangat menghargai kesempatan ini dan berharap bisa belajar banyak dari pengalaman Bapak. Baik, izinkan saya untuk memulai wawancara ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa dan apa peran Bapak di rumah makan ini. Pertama, kenalkan nama saya, nama asli Kasino, yang sering dipanggil dengan akrab Mas Domin. Pokoknya ini saya buat biar gampang untuk mudah untuk dikenal, untuk diapali pelanggan setia kami, Honda Esteller Mas Domin. Kegiatan tiap hari kuliner, ya, kita melayani kuliner makanan pokok ya. Sejak kapan rumah makan ini berdiri dan mulai beroperasi? Berdiri 2012 awal Februari. Apa keunggulan utama rumah makan ini dibandingkan pesaing lain, Kak? Kita plusnya tempatnya luas, tempat luas di pinggiran, jadi nggak berisik kendaraan, dan juga yang paling utama kita jaga kualitas mutu, kualitas rasa, agar supaya konsumen kita itu tetap selalu di hati. Bagaimana Anda menjaga kualitas rasa dan pelayanan tetap konsisten? Ya, untuk kualitas rasa ya itu paling utama, kita tetap jaga itu, dan kita di bidang kuliner pelayanan, terus kualitas rasa, kebersihan terutama. Jadi kita berkaitan dari rasa, pelayanan juga kita harus ramah, kebersihan juga harus utama, biar langganan konsumen itu selalu setia dengan teman-teman atau karyawan. Jadi kita memang harus selalu jaga kualitas rasa, pelayanan, dan kebersihan. Apa saja kendala atau tantangan internal yang sering dihadapi dalam operasional harian? Kalau tantangan ya pasang surutnya kuliner itu dikala rame juga, kita rezeki hasil lumayan. Di saat sepi ya kita syukuri, pokoknya kita syukuri rame sepi, memang itu sebejangane wong bakulan. Jadi rame sepi itu udah biasa, jadi pas rame kita menyisihkan untuk nanti persiapan untuk misalkan pas bahan baku melonjak, kita antisipasi untuk anggaran belanja tetap bisa kita anggarkan. Apakah ada peluang untuk membuka cabang baru atau memperluas? Cabang baru itu kalau nggak punya tempat sendiri, kita sewa bikinnya di operasional. Dia pengen sih untuk pengembangan sayap, lambat cabang, kita harus fokus di satu cabang dulu, maksudnya di sini dulu maksimal. Apakah ada kerjasama dengan platform delivery online? Untuk kerjasama ada sejak tahun 2020 sebelum pandemi ya. Itu ada dari GoFood, Gojek ya, dari GrabFood sudah ada. Apa yang Bapak lakukan jika harga bahan pokok naik drastis?
fluktuasi bahan baku naik, ya kita harus bisa ya nerima, karena itu salah satu modal. Jadi memang keluh kesahnya kuliner itu di saat bahan baku lonjakan luar biasa. Kan lucu ya, misalkan Lombok cabai naik, Bugon, Brambang, bawang naik. Memang nggak nutut kalau pas pengennya selera atau ekstra pedas, misalkan nasi goreng 1 porsi, biasanya cabai cuma 1 atau 2, ekstra pedas masih cabai 15 ulek, jadi cabai betul 15 biji itu nggak terasa kan. Kita kalau dihitung dari harga cabainya itu kan nggak nutut sebenarnya. Ya itu memang harus menjadi pinter-pinternya kita ya untuk ngatur anggaran belanja. Apa saja target jangka pendek dan jangka panjang rumah makan ini? Ya jangka pendeknya kita yang penting kita jalani dulu gimana prosesnya kuliner kami di pro kami juga saling kerjasama. Jadi kita yang penting jangka pendeknya penting kita tadi jalan, kita menunggu jalan. Jadi untuk jangka panjangnya ya yang penting kita masih bertahan untuk ladang, ya kita ladang untuk cari nafkah kita. Jadi penting kita jaga kualitas. Jangka panjangnya jangan sampai putus tengah jalan. Apakah ada pelatihan khusus untuk kru agar bekerja lebih efisien? Ya untuk pelatihan ada, meeting itu sekali tempo ada. Untuk pelatihan biasanya yang baru, karyawan baru itu kita meeting dulu. Yang pertama itu kita utamakan kebersihan. Jadi pertama masuk sini kita meeting, bersihan dulu, nyapu dan sebagainya. Jadi kita lihat cara kerjanya gimana, itu memang bagus enggak. Memang kita sini ya, disiplin tegas ya. Jadi kalau keleleran kita nggak mau, soalnya kita kontak dengan orang banyak, langsung orang banyak, jadi pengaruh. Nanti kalau misalkan berobot dan sebagainya, nanti ya imbasnya ke semua. Jadi ya lebih semua itu biar bisa berjalan lancar, terus kualitas ini tuh selalu terjaga, yaitu. Bagaimana pembagian tugas di antara karyawan? Untuk pembagian tugas itu memang karyawan kerja tim ya, jadi ya bisa masak, ya bisa bagian depan untuk racik es, besar-besarnya untuk bagian pelayanan, untuk bersih-bersih, untuk penyajian itu kita rolling. Jadi memang dari kami tidak ada bagian masing-masing ya. Jadi memang kita kerja tim. Jadi untuk gaji itu kita juga kita bedakan sama rata. Bagaimana Bapak memotivasi karyawan agar tetap semangat untuk bekerja? Ya untuk karyawan memang saya anggap itu latih saya sendiri. Jadi karyawan itu ya biar semangat itu anggap latih sendiri, di rumah sendiri, kita usaha sendiri. Jadi banyak sedikit kita syukuri. Nah, itu jadi karyawan itu selalu itu enggak istilahnya dalam
keseharian aktivitas di sini tuh biar semangat. Jadi terus kayak manajer, jadi kita kelola sendiri biar hasil itu lebih memuaskan. Terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Jawaban yang Bapak berikan sangat membantu saya untuk memahami penerapan manajemen di dunia kerja secara nyata. Semoga rumah makan ini terus berkembang dan sukses ke depannya. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Mbak, kita Alatifan. Teman sore ini bisa